menghitung volume pekerjaan yang pertama, pekerjaan persiapan. Di sini, Bu Guru sudah memberikan satu contoh denah yang akan kita hitung lahan untuk pembersihannya. Nah, di sampingnya Bu Guru memberikan gambar outline, fungsinya agar kalian atau agar kita bisa melihat dengan jelas luas lahannya. Di sini ada 12 meter dan 7 meter. Dia punya luas lahan dengan panjang 12 meter, kemudian lebarnya 7 meter. Nah, untuk volume pekerjaan pembersihan lapangan itu sama dengan luas lahannya. Artinya, kalau kita lihat luas lahannya berbentuk persegi panjang, maka kita gunakan rumus persegi panjang, yaitu panjang dikali dengan lebar. Karena rumusnya sudah diketahui, maka tinggal kita masukkan angkanya ke dalam rumus. Volume sama dengan panjang lahan dikali dengan lebar lahan sama dengan 12 meter dikali dengan kita kali dengan 7 meter sama dengan 84 meter persegi. Nah, berarti luas lahan yang akan kita bersihkan itu sebesar 84 meter persegi. Sampai di sini paham ya? Kita akan menghitung pemasangan boplang. Di sini, Bu Guru sudah berikan contoh outline dari denah yang akan kita hitung. Nah, ini adalah luas atau bentuk dari bangunan yang akan kita bangun. Nah, di mana boplang itu sama dengan patok. Artinya, alat yang digunakan untuk menentukan pil atau duga lantai dan letak as bangunannya. Nah, pengukuran dan pemasangan boplang ini memiliki rumus volume sama dengan keliling dari bangunannya. Sudah kelihatan jelas di situ bahwa bentuk dari lahan dan bangunannya itu adalah persegi. Maka keliling bangunan yang akan kita gunakan adalah keliling bangunan persegi. Nah, karena sudah tahu rumusnya, di sini sudah tertera jelas ukurannya 12 meter dikali dengan 7 meter, maka volumenya sama dengan keliling bangunan berarti 2 dikali panjang ditambah dengan lebarnya. Berarti 2, panjangnya adalah 12 meter ditambah dengan lebarnya 7 meter sama dengan 38 meter. Nah, berarti luas atau volume untuk pemasangan boplang adalah 38 meter persegi. Nah, selanjutnya setelah kita mengukur dan memasang boplang, sekarang kita menghitung kebutuhan kayu untuk papan boplangnya. Di sini sudah dikasih keterangan atau diketahui ukuran dari papan boplangnya. Dia menggunakan papan panjang 4 meter dengan lebar 0,25 dengan tebal 0,03 meter. Kemudian tiang boplangnya dengan ukuran kayu yang digunakan adalah 5/7 dengan tinggi 1 meter. Jarak setiap tiang adalah 2 meter. Sekarang kita menghitung volume papan boplangnya dulu. Nah, rumusnya adalah keliling dari lahan dikali dengan tebalnya dikali dengan lebar papannya. Karena keliling lahan sudah kita hitung sebelumnya, maka didapatkan volume papan adalah 38 meter dikali 0,03 meter dikali 0,25 meter, maka hasilnya adalah 0,285 meter kubik untuk papan boplangnya. Sekarang kita akan menghitung volume tiang boplang. Nah, rumus volume tiang boplang adalah volume kayu dikali dengan jumlah tiangnya, di mana jumlah tiang ini rumusnya adalah keliling lahan dibagi dengan jarak tiang. Keliling lahan kita udah dapat 38 meter dibagi dengan jarak per tiangnya adalah 2 meter, berarti total tiang yang kita punya adalah 19 buah. Nah, kemudian menghitung volume kayunya. Di sini volume kayu, karena kita punya kayu ukuran 5/7 dengan tinggi 1 meter, maka volume kayunya adalah 0,05 dikali 0,07 dikali 1 meter, maka hasilnya adalah 0,0035 meter kubik. Setelah kita menghitung keduanya, maka hasilnya adalah volume tiang. Nah, volume kayu dikali jumlah tiang. Volume kayu kita udah dapat 0,05
0,035. Jumlah tiangnya kita dapat 19 buah. Tinggal kalian kalikan, maka hasilnya adalah 0,0665 meter kubik. Nah, selanjutnya kita akan menghitung pembuatan direksi kit dan nos kerja. Di sini Bu Guru sudah membuatkan bentuk dari outline bangunannya. Karena bangunannya ini tipe 45 dengan luas lahan 84 meter persegi, maka kita rencanakan direksi kit dan nos kerjanya berada di bagian atau area depan, ya. Nah, ini adalah direksi kitnya dengan ukuran 2 meter dikali 2 meter. Kemudian untuk los kerjanya kita rencanakan ukurannya 2,5 meter dikali 2 meter. Nah, perhitungannya adalah untuk volume pembuatan direksi kit itu sama seperti luas bangunan. Berarti kalau dia sama dengan luas bangunan, berarti volumenya adalah panjang dikali lebarnya. Karena ukurannya adalah 2 meter dikali 2 meter, berarti tinggal kita hitung. Volumenya adalah 2 meter dikali 2 meter sama dengan 4 meter persegi. Ini adalah untuk direksi kit. Kemudian untuk los kerja, ya, karena ukurannya adalah 2 meter kali 2 meter setengah, rumusnya juga sama, yaitu volume sama dengan luas bangunan. Tinggal kita kalikan, mendapatkan hasil 5 meter persegi. Nah, ingat bahwa pembuatan direksi kit dan los kerja tergantung dari besar lahan proyeknya yang tersedia dan dari perencanaannya. Sekarang kita lanjut ke pekerjaan pemasangan pagar proyek dan pembuatan papan proyek. Perhatikan pada gambar. Di sini direncanakan akan dipasang papan proyek sesuai dengan bentuk atau di sekeliling dari bangunannya. Maka untuk volume pekerjaan pemasangan pagar proyek sama dengan keliling dari lahannya, di mana volumenya adalah 2 kali panjang ditambah lebarnya. Panjangnya sudah diketahui 12 meter, kemudian lebarnya adalah 7 meter, maka hasilnya adalah 38 meter. Artinya kita membutuhkan 38 meter untuk panjang pagar proyeknya. Kemudian ke pembuatan papan proyek. Nah, untuk pembuatan papan proyek ini, ukuran papan proyek sesuai dengan kebutuhannya. Nah, di sini Bu Guru memberikan keterangan papan proyek yang kita gunakan adalah 80 cm dikali 40 cm. Nah, kemudian rumusnya adalah volume papan sama dengan luas papannya, ya, dimana volume papan itu sama dengan panjang dikali lebarnya. Kita ingat, kita ubah ke dalam meter, maka hasilnya adalah 1,20 meter persegi. Sekarang kita masuk ke dalam menghitung volume pekerjaan pondasi. Pada pekerjaan pondasi untuk rencana pembangunan rumah tipe 45 ini, kita gunakan 2 jenis tipe pondasi. Yang pertama adalah pondasi yang utuh, kemudian yang kedua adalah pondasi yang setengah. Nah, untuk pekerjaan penggalian tanah, rumus pekerjaan galian tanahnya adalah luas penampang dikali dengan panjang galiannya. Untuk menghitung volume pekerjaan penggalian tanah, hal pertama yang harus dihitung adalah menghitung luas penampangnya. Karena bentuk pondasi dan galian tanahnya berbentuk trapesium, maka rumus luas penampangnya menggunakan rumus trapesium, yaitu setengah dikali lebar atas ditambah lebar bawah dikali dengan tingginya. Perhatikan pada gambar. Bu Guru turunkan gambarnya dan Bu Guru asumsikan gambar galian tanahnya seperti berikut. Nah, karena rumus trapesium adalah setengah dari lebar atas ditambah lebar bawah dikali dengan tinggi, kita turunkan nilainya pada gambar. Nah, lebar bawah kita dapat 90. Dari mana dapat nilai 90 ini? Kita dapat dari gambar. Kemudian kita menemukan nilai tingginya.
kita jumlahkan dari sini, dapat nilai tingginya. Nah, pertanyaannya adalah berapa lebar atasnya? Di sini kita asumsikan dengan mencari nilai X1 dan X2. Caranya, untuk mencari nilai X-nya, kita menggunakan rumus perbandingan 1/5 ya, untuk mencari nilai X, sehingga kita dapatkan nilai X-nya adalah 0,18 meter. Karena sudah diketahui nilai X-nya, tinggal kita masukkan ke dalam gambar tersebut. Maka lebar atasnya sama dengan 0,18 untuk X pertama ditambah 0,9 ditambah 0,18 untuk X kedua, maka total lebar atasnya untuk pondasi tipe pertama adalah 1,26 meter. Nah, begitu pula pada pondasi tipe kedua. Cara yang sama kita cari untuk nilai X-nya, kita gunakan perbandingan 1/5. Maka didapat lebar atasnya adalah 0,96 meter. Dari hasil tersebut, maka kita turunkan kembali pada asumsi gambar bahwa lebar bawahnya telah diketahui 90 untuk tipe pertama, tingginya 90 dan lebar atasnya 126, dan untuk tipe kedua lebar bawahnya 80, tingginya 80 dan lebar atasnya 96. Nah, dari gambar tersebut sudah jelas dapat kita hitung luas penampangnya. Untuk pondasi tipe pertama kita gunakan, karena rumusnya karena bentuknya seperti trapesium, maka luas penampang tipe 1 kita dapatkan hasilnya 0,972 meter persegi. Nah, untuk penampang tipe kedua kita dapatkan hasilnya 0,704 meter persegi. Nah, setelah menghitung luas penampang, yang kedua kita hitung panjang galiannya. Perhatikan gambar denah berikut. Di sini Bu Guru gambarkan outline dari denah yang akan kita hitung. Nah, karena kita punya dua tipe pondasi, untuk tipe 1 Bu Guru lambangkan dengan warna biru dan tipe 2 Bu Guru lambangkan dengan warna merah. Nah, pada gambar untuk tipe 1 pemasangannya berada di dalam area. Kemudian untuk galian tipe 2 kita rencanakan pemasangannya berada di samping bangunannya. Nah, untuk menghitungnya kita hitung panjang dari galian tipe 1, yaitu yang warna biru. Untuk memudahkan perhitungan, Bu Guru bagi menjadi perhitungan secara horizontal dan secara vertikal. Nah, untuk yang panjang horizontal itu kita hitung yang pertama di sini, ini ukurannya kan 3,50 meter. Berarti ada 1, ada 2, ada 3, 4, 5. Sorry. Kita ambil yang horizontal dulu ya. Ini 1. Nah, berarti ada 5 kali ukuran 3,50 meter, maka hasilnya adalah 17,5 meter. Kemudian yang vertikalnya kita dapat 1, 2 untuk 3 meternya, kemudian untuk 1,5 meternya 1 dan 2, berarti totalnya adalah ini 9 ya, 9 meter. Maka hasil yang kita dapat untuk panjang galian tipe 1 adalah 26 meter. Nah, begitu pula pada galian tipe 2. Nah, pada galian tipe 2 Bu Guru ambil warna merah karena kita akan memasangnya di area warna merah ini. Nah, panjangnya sama, kita bagi juga yang panjang horizontal, panjang vertikal untuk memudahkan kalian menghitung. Ya, ini kan panjang horizontalnya kan ini 1,7 meter, kemudian ditambah 3 meter. Nah, hasilnya 10,50 meter. Kemudian yang vertikalnya ditambah vertikal 12 meter, maka
kali 2. Berarti totalnya adalah 22,50. Itu untuk panjang galian tipe kedua. Nah, setelah kita mendapatkan kedua nilainya, maka barulah kita bisa menghitung volume galian tanahnya. Yang sebelumnya kita sudah hitung luas penampangnya. Kemudian yang kedua kita hitung panjang galiannya. Nah, sekarang kita hitung volume pekerjaan galian tanahnya untuk pondasi tipe pertama. Dengan rumus luas penampang dikali panjang galian, kita dapatkan hasilnya 25,758 meter kubik. Dan untuk pondasi yang kedua, kita dapatkan hasilnya 15,84 meter kubik. Dan kedua nilai ini kita totalkan menjadi 41,60 meter kubik. Sehingga hasil akhir dari perhitungan volume galian tanahnya kita dapatkan adalah 41,60 meter kubik. Sekarang kita menghitung pekerjaan pasangan pondasi batu kali. Nah, untuk pekerjaan pondasi batu kali ini ada 3 tahap yang harus kita hitung. Yang pertama ada urugan pasir, kemudian yang kedua unstamping, dan yang ketiga adalah batu kalinya. Nah, yang pertama kita hitung dulu urugan pasir di bawah pondasi. Perhatikan pada gambar. Urugan pasir di bawah pondasi berada pada paling bawah, ya. Nah, rumusnya adalah luas penampang pasir dikali dengan panjang pasirnya. Perhatikan, untuk panjang pasir itu sama dengan panjang pondasinya. Berarti karena kita sudah menghitung panjang pondasi di awal adalah untuk tipe 1 26,5 meter dan untuk tipe 2 adalah 22,5 meter. Nah, kita hitung yang pertama volume pasir tipe 1. Di sini sudah terlihat jelas ukuran dari penampang pasirnya, yaitu 90 untuk panjang pasirnya dan tebal atau tingginya adalah 5 cm. Nah, dari ukuran tersebut kita ubah dalam bentuk meter menjadi 0,9 meter dikali 0,05 meter dan dikali dengan panjang pasirnya 26,5 meter. Maka kita dapatkan untuk volume pasir tipe 1 adalah 1,193 meter kubik. Begitu pula pada volume pasir tipe 2. Pada gambar terlihat ukuran pasirnya adalah 80 cm dikali 5 cm, maka kita ubah dalam bentuk meter menjadi 0,8 meter dikali 0,05 meter dikali panjang pasirnya 22,5 meter, maka menghasilkan nilai 0,9 meter kubik untuk volume pasir tipe 2. Maka kita totalkan kedua tipe tersebut. Untuk volume pasir tipe 1 dan volume pasir tipe 2, totalnya adalah 2,093 meter kubik. Selanjutnya, untuk pekerjaan unstamping atau batu kosong, volume unstamping sama dengan volume pasir, yaitu luas penampang dikali dengan panjang unstamping. Ingat ya, panjang unstamping ini sama dengan panjang pondasi juga. Nah, karena volume unstamping tipe 1 kita perhatikan ukurannya pun sama dengan ukuran pasir. Yang ini namanya unstamping. Nah, ini unstamping ya. Ukurannya adalah untuk tipe 1 90 cm dikali tebalnya yang berbeda yaitu 15 cm. Maka kita ubah dalam bentuk meter menjadi hitungan seperti berikut. Dan hasil yang kita dapatkan untuk tipe 1 adalah 3,578 meter kubik dan untuk yang tipe kedua adalah 12,70 meter kubik. Nah, untuk total volume unstamping kita jumlahkan antara unstamping tipe 1 dan unstamping tipe 2 menghasilkan nilai 6,278 meter
kubik untuk volume unstamping atau batu kosong. Setelah kita menghitung volume urugan pasir di bawah pondasi, kemudian pekerjaan unstampingnya atau batu kosong, selanjutnya kita hitung pekerjaan batu kalinya. Di sini Bu Guru gambarkan untuk yang tipe 1 dan yang tipe 2. Nah, volume untuk pekerjaan batu kali itu adalah luas penampang dikali dengan panjang pondasi batu kalinya. Panjang batu kali itu sama dengan panjang pondasi seperti yang kita hitung sebelumnya. Nah, karena di sini luas penampang dari pondasi itu berbentuk trapesium, berarti kita gunakan rumus trapesium, yaitu setengah dari lebar atas ditambah lebar bawah dikali tinggi dikali dengan panjang batu kalinya. Nah, kemudian karena di sini sudah diketahui ukurannya, maka tinggal kita masukkan ke dalam rumus, jangan lupa diubah dalam bentuk meter. Hasil yang kita dapatkan untuk volume batu kali tipe 1 adalah 9,275 meter kubik. Begitu pula pada pondasi tipe kedua. Ukuran yang tertera pada gambar adalah lebar atasnya 30, lebar bawahnya 60, dan tingginya juga 60. Maka kita masukkan ke dalam rumus dengan mengubah satuannya menjadi meter, dan panjang batu kali untuk tipe 2 adalah 22,5 meter, maka hasil yang kita dapatkan adalah 7,088 meter kubik. Dari kedua tipe tersebut, kita totalkan. Untuk volume pekerjaan batu kali, volume tipe 1 dan tipe 2 kita jumlahkan, hasilnya adalah 16,363 meter kubik. Nah, selanjutnya pekerjaan yang ketiga, yaitu pekerjaan urugan tanah kembali. Dalam analisis Bow, untuk timbunan bangunan perumahan diambil rata-rata 1/4 dari galiannya. Maka untuk volume urugan tanah kembali secara keseluruhan, karena kita punya dua tipe tadi ya, ada tipe 1, ada yang tipe 2, maka kita totalkan saja keduanya. Nah, rumusnya itu adalah 1/4 dikali total volume galian tanahnya. Yang volume galian tanah ini kan sudah kita hitung sebelumnya. Sudah dihitung sebelumnya. Nah, kita dapatkan nilainya 41,60 meter kubik. Kita kalikan dengan rumusnya yang 1/4 tadi, maka kita dapatkan hasil untuk volume urugan tanah kembali secara keseluruhan adalah 10,4 meter kubik. Maka ini adalah banyaknya tanah yang dibutuhkan untuk melakukan urugan atau timbunan tanah kembali pada pekerjaan pondasi. Nah, sekarang kita masuk ke pekerjaan yang ketiga, yaitu pekerjaan menghitung volume pekerjaan beton. Nah, pekerjaan beton di sini ya diketahui pada gambar detail pondasi tipe 1 dan tipe 2, slope yang digunakan sama, yaitu berukuran 15/20, sehingga perhitungannya pun sama, maka kita akan jumlahkan keduanya. Nah, yang pertama, kita menghitung pekerjaan slope betonnya dulu, ya, dimana volume slope itu adalah luas penampang dikali dengan panjang slope-nya. Di sini pada pondasi batu kali tipe 1, ini kita punya slope di sini. Ini tipe 2 kita punya slope di sini. Ukurannya sudah ada. Nah, sekarang yang tertera di sini diketahui, kita hitung panjang pondasi. Ya, panjang pondasinya itu sama dengan panjang slope. Panjang pondasi sama dengan panjang slope ya. Nah, karena kita udah hitung di sebelumnya, kita dapatkan tipe 1 itu 26,5.
Nah, untuk tipe 2 itu 22,5. Maka total tipe 1 dan tipe 2 adalah 49 meter. Kemudian, luas penampang slough yang kita punya di sini adalah 15/20. Maka kita ubah dalam bentuk meter menjadi 0,15 dikali 0,20 mendapatkan 0,03 meter persegi. Maka volume slough-nya adalah kita kalikan luas penampang tadi, yaitu 0,03 meter persegi dikali dengan panjang slough-nya atau panjang fondasi. Karena kenapa ukuran panjang slough sama dengan panjang fondasi? Karena sudah jelas ukuran slough-nya pasti mengikuti panjang dari fondasinya. Maka hasil yang kita dapatkan adalah 1,47 meter kubik untuk pekerjaan slough beton dengan ukuran 15/20. Lanjut, untuk pekerjaan kedua pada pekerjaan beton yaitu adalah pekerjaan kolom praktis, di mana diketahui tinggi bangunan yang akan direncanakan adalah 3,50 meter dengan ukuran kolom praktisnya adalah 15 x 15 cm. Tinggi bangunan didapat dari melihat ukuran pada gambar potongan pada bestek. Nanti untuk perhitungan tugas yang akan kalian hitung itu ada besteknya. Nah, jumlah tiang kolom praktis didapat dari menghitung pada gambar denah. Di sini Bu Guru ambilkan contoh denahnya. Nah, di sini nanti kita akan menghitung berapa banyak kolom praktis yang akan kita pasang. Ya, kolom praktis itu adalah sama seperti tiang pertemuan antara dinding, itu adalah kolom praktis. Nah, kenapa kita menghitung kolom praktis? Karena rumah yang kita miliki ini adalah rumah satu lantai. Kalau misalkan nanti rumahnya 2 lantai atau lebih dari 2 lantai, maka ada perhitungan kolom strukturnya. Nah, perhatikan, di sini sudah diberikan keterangan, diketahui bahwa tinggi kolom itu sama dengan tinggi bangunannya. Kita rencanakan tinggi bangunannya adalah 3,5 meter. Kemudian kolomnya punya penampang. Ukuran kolomnya adalah 0,15 dikali 0,15. Hasilnya adalah 0,023 meter persegi. Nah, jumlah tiangnya adalah 16 buah. Dari mana dapat jumlah tiangnya? Kita dapatkan dari menghitung pada gambar denah. Maka, volume kolomnya adalah luas penampang dikali dengan tinggi kolom dikali dengan jumlah kolom. Nah, hasil yang kita dapatkan untuk pekerjaan kolom praktis adalah 1,288 meter kubik untuk pekerjaan kolom praktisnya. Nah, pekerjaan yang ketiga yaitu pekerjaan ring balok. Pekerjaan ring balok adalah struktur yang letaknya ada pada bagian atas dinding. Contohnya, nah, perhatikan pada gambar. Kalau di rumah kalian, ya perhatikan pada bagian atasnya ini adalah ring baloknya. Kita asumsikan gambarnya seperti ini. Nah, ring balok ini fungsinya merupakan struktur yang letaknya ada pada bagian atas dinding dan menjadi tumpuan dari rangka atap. Fungsinya yaitu sebagai tumpuan konstruksi atap dan sebagai pengikat pasangan dinding satu dengan dinding yang lainnya agar tidak runtuh. Nah, pada denah, volume untuk ring balok itu adalah luas penampang dikali dengan panjang ringnya. Dari mana kita mendapatkan panjang ring? Perhatikan pada gambar denah tersebut. Garis yang Bu Guru gambarkan berwarna merah itu menunjukkan pemasangan ring baloknya. Artinya garis warna merah ini kita asumsikan sebagai panjang ring balok. Otomatis kalian tinggal hitung saja berapa panjang dari ring balok ini. Cara menghitungnya sama seperti kita menghitung
pondasi yang sebelumnya. Nah, kita dapatkan panjang ring baloknya adalah 44,5 meter. Kemudian luas penampangnya adalah, karena ring balok ini punya ukuran 15/20, maka luas penampangnya kita jadikan meter, jadi 0,15 meter dikali dengan 0,20 meter. Hasilnya adalah 0,03 meter persegi. Maka volume ring baloknya adalah luas penampang dikali panjang ring baloknya. Tinggal kita masukkan angka yang sudah kita hitung, maka hasil yang kita dapatkan adalah untuk volume ring balok sama dengan 1,335 meter kubik. Nah, sekarang pekerjaan yang terakhir pada pekerjaan beton, kita akan menghitung pekerjaan dak beton. Nah, perhatikan pada gambar. Pada gambar bestek, nanti akan diberikan sebuah gambar tampak. Dak beton yang kita hitung adalah dak beton yang tertera pada gambar besteknya. Nah, di sini Bu Guru sudah berikan contoh untuk gambar dari dak betonnya. Pekerjaan ini ada jika pada gambar perencanaan dibutuhkan atau digunakan dak beton seperti pada gambar, sehingga harus dihitung berapa volume dak beton yang akan dibuat. Pada gambar ukuran panjang dak beton berbeda-beda, sehingga harus dihitung masing-masing. Nah, di sini Bu Guru membagi menjadi 3 jenis dak karena dia punya ukuran yang berbeda-beda. Ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Nah, untuk volume pekerjaannya, rumusnya adalah luas penampang dikali dengan panjang dak betonnya. Nah, diketahui tebal dak betonnya adalah 10 cm atau kita konversikan menjadi 0,1 meter. Kemudian lebar dak betonnya, kalau kita gambarkan dia bentuknya seperti ini kalau tampak perspektifnya. Nah, seperti ini. Jadi dia punya panjang ini berbeda-beda, ya, ini berbeda-beda. Kemudian tebalnya ini adalah 10 cm. Kemudian lebar yang ini adalah 0,40 meter atau 40 cm. Nah, diketahui di sini sudah diberikan keterangan bahwa panjang dak yang pertama ini panjangnya adalah 120 cm, kemudian yang kedua ini adalah 380 cm, dan yang ketiga ini panjangnya 60 cm. Nah, dari ketiga dak ini kita totalkan panjangnya, kita dapatkan 5,60 meter. Maka kita hitung volume dak betonnya adalah tadi luas penampang dikali panjang dak betonnya. Luas penampangnya berbentuk persegi, maka kita pakai rumus panjang kali lebar dikali dengan tabal daknya. Maka hasil yang kita dapatkan adalah 0,2244 meter kubik, atau ini bisa kita bulatkan menjadi 0,224